Teman-teman, salam hormat, sehat selalu. Nah, baik di sini saya menjelaskan sedikit gambaran kenapa kalau teman-teman itu beli AC baru di nameplate outdoor, ya, di nameplate outdoor itu tertera wajib lakukan vakum di 30 menit. Nah, itu standarisasi dari tata udara pendingin air conditioner ataupun AC ya. Bahwasanya di 30 menit itu kenapa dibutuhkan waktu 30 menit? Nah, bahwasanya dengan mesin vakum itu untuk mencapai di bawah 1000 mikron atau di 1000 mikron itu membutuhkan waktu di 30 menit untuk rentang panjang pipa kurang lebih di 3 meter atau sampai 5 meter ukuran AC setengah sampai 1 PK. Dan apabila AC-nya 1,5 PK, 2 PK, otomatis waktu durasi pemvakuman itu akan jauh lebih lama. Panjang pipa, besar PK, ya, itu juga mempengaruhi dari durasi lama pemvakuman. Nah, kenapa sih harus 30 menit, 20 menit, dan 15 menit tadi yang saya sampaikan? Nah, kita harus harus mencari kehampaan udaranya, teman-teman. Nah, jadi sini tertera di 2150 mikron. Nah, sementara standarisasi untuk di AC itu harus tercapai di bawah 1000 mikron, entah sampai 200 mikron, 300, 500, 700. Nah, intinya sih kita upayakan tercapai di 1000, bahkan lebih bagus di bawah 1000 mikron. Nah, di sini saya sedang proses vakum, yaitu di mana satu unit AC Daikin Multi S, ya. Ini AC-nya satu unit outdoor, 2 unit indoor. Nah, di sini yang ini ya. Ini room A. Room A. Terus bagian yang sisi kiri ini room B. Ini saya di workshop, teman-teman ya, di workshop saya. Ini room B. Nah, bagaimana prosesnya untuk jalur instalasi vakumnya di sini? Nah, yang ini terhubung ke vacuum gauge. Yang ini saya hubungkan ke tabung freon karena ini akan saya isi ulang. Nah, yang ini high press-nya. Nah, ini ke room B. Nah, ini room B ini vakum yang indoor ke sana untuk kran valve yang bagian indoor yang sana. Nah, kalau yang ini kran valve room A, ya. Nah, agak rumit, teman-teman ya. Nah, seperti inilah AC Multi S dari Daikin. Bahwasanya ini bagus dengan ruang space outdoor yang sempit, namun listriknya itu maksimal, dinginnya tercapai. Salah satunya menggunakan AC Daikin ya. Daikinnya inverter yang Multi S. Nah, ini kenapa ini saya bawa ke workshop, bahwasanya ini telah terjadi diindikasi ada kebocoran freon di instalasi. Nah, namun kami untuk pengerjaannya unitnya kami bawa outdoor, indoornya kami sudah lakukan test press menggunakan N2. Kami tidak ketemukan untuk kebocoran di unit, bahwasanya kami menjamin unit outdoor dan indoor ini tidak ada bocor freon. Nah, ditambahkan nanti akan divakum menggunakan data vacuum gauge, tercapai kehampaan udara berapa, di situ akan lebih yakin bahwasanya unit ini tidak terjadi bocor freon. Dan akan kami lakukan proses ganti pipa di lokasi nanti. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi, kalau bicara 30 menit, yaitu kemampuan daya hisap vakum ini untuk memvakum AC setengah PK, 3/4, 1 PK, saya ulangin, yaitu membutuhkan waktu sampai 20 bahkan 30 menit. Tergantung besar dari PK si vacuum gauge teman-teman ataupun pemirsa. Semakin besar vacuum gauge-nya, PK AC-nya kecil, otomatis lebih cepat. Kadang 5 menit, saya pernah pakai yang setengah PK yang punya saya itu yang besar. Itu 5 menit sudah tercapai sampai di 700 mikron. Nah, kalau ini 1/4, ini range-nya saya biasa pakai di lapangan 30 menit untuk setengah sampai 1 PK. Nah, nanti akan saya simulasi. Dan terus ada beberapa masukan, teman-teman, bahwasanya untuk vakum harus diperhatikan untuk tingkat pelumasnya. Jadi untuk pelumasannya ataupun olinya itu wajib diperhatikan. Ini vakum gauge, bukan vakum, tapi mesin vakum saya yang sebelah kiri ini sudah olinya sudah kurang baik, ini sudah menghitam, dan daya hisapnya akan mempengaruhi kinerja. Daya hisapnya kurang maksimal, bisa menghisap cuman kurang maksimal. Kalau yang kanan saya sudah ganti tadi olinya. Nah, karena olinya ini darurat, saya menggunakan oli ya R134. Sebenarnya ada khusus untuk oli vakum, cuman karena hari ini saya nggak sempat beli, belanja kehabisan. Jadi saya darurat menggunakan R134 ataupun oli
kompresornya mesin kulkas. Dan ini oli yang lamanya sudah menghitam seperti ini ya. Di sini saya bukan iklan mineralnya ya, tapi di sini olinya ya sudah menghitam. Di sini saya sudah ganti sampai di maksimal ya, seperti ini. Nah, jadi yuk coba kita simulasi untuk di bagaimana vakum gauge ini bekerja membaca kehampaan udaranya. Akan saya nyalakan untuk vakumnya 2 sekaligus. Oke, vakum 1, vakum 2. Room A, room B sudah divakum. Sekarang saya buka. Nah, ya. Ini di 2162 mikron. Jadi di dalam ruang instalasi pipa, di kondensor dan di evap ini kehampaan udaranya itu terbaca ini ya 2175. Dan sekarang akan saya buka, pasti dia akan menurun. Ini saya sudah buka, turun ya. Ini saya buka, ini juga saya buka. Oke. Dan ini menurun ke 1500 tuh ya. Dia akan turun menerus. Turun terus menerus sampai tercapai kemampuan daya hisap si kompresor, daya hisap mesin vakum ini, teman-teman. Nah, sampai daya hisap mesin vakum ini kalau saya jalankan ini di setengah jam nanti akan mampu tercapai di bawah 1000. Dan ini butuh waktu. Ini sebagai simulasi ya. Ini masih terbaca di 1413 mikron, ini ya. 1403. Nah, ini akan turun terus. Nah, ini akan saya upayakan sampai di bawah 1000 mikron. Itu standarisasi kehampaan udara yang dipakai untuk di instalasi AC. Nah, jadi alasannya kenapa sih harus 30 menit? Nah, bukan hanya 30 menit. Kalau PK-nya AC-nya ini kecil dan PK dari vakumnya ini besar, otomatis tidak perlu 30 menit. 15 menit, bahkan 5 menit itu tercapai, teman-teman. Tergantung kemampuan kualitas mesin vakumnya. Jadi jangan berdebat, oh saya punya AC kok cuma di vakum 5 menit. Nah, lebih yakinnya teman-teman pakai data ukur. Nah, data ukur seperti ini. Gitu. Kalau ini vakum saya sudah saya tes 1/4 ini untuk memvakum AC di 1 PK panjang pipa 3 meter itu mampu di 30 menit, teman-teman ya. Karena ini sudah lama vakumnya, jadi kalau saya katakan sudah melemah daya hisapnya. Gitu. Ini turun terus, ini di 1251. Coba kita pantengin. Nah, dia naik turun. Nah, cuman dia akan turun terus, teman-teman ya. Nah, ini sudah di minus ya. Jadi minus ini bukan sebagai acuan, teman-teman. Boleh sebagai ambang kira-kira, boleh. Nah, namun kalau ingin lebih yakin, teman-teman ataupun pemirsa, salah satunya data ukurnya ini. Nah, kalau saya setiap seminggu sekali vakum saya ataupun vakum kami itu kami tes masih bagus enggak sih. Jadi alat ini mewakili untuk ke lapangan, mungkin kami 3 tim, salah satu yang membawa alat ini. Nah, tapi kami dengan yakin ini udah kami tes setiap harinya layak dipakai di lapangan. Nah, jadi dengan sekian meter pipa, sekian PKAC-nya, itu kami sudah bisa prediksi sekian menit. Nah, itu akan real. Nah, kelebihannya apa sih menggunakan vakum gauge? Nah, kalau di sini terdeteksi di atas 2000 mikron atau di 1500 mikron, ataupun dia ngacak gitu ya. Misalkan ini 1200, dia naik nih di 1700. Itu menjadi salah satu indikasi kebocoran. Nah, jadi menggunakan alat ini juga menjadi salah satu alat bantu untuk mendeteksi kebocoran, teman-teman. Jadi sangat membantu ya. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf untuk teman-teman beberapa subscriber yang kemarin belum bisa terlayanin karena apa ya? Kemarin ada janjian saya, cuman terhalang. Nah, jadi ya, luka-luka ini sebagian juga. Oke. Jadi ada insiden, teman-teman, kemarin saat bawa motor ngirim spare part mau ke daerah Sepatan. Itu saya insiden kecelakaan, bahwasanya ada orang nyebrang mendadak dan beberapa kendaraan itu kami terlibat kecelakaan beruntun. Dan ini kaki ya, ini sebelah kiri juga lumayan cedera, jadi belum bisa aktivitas jauh-jauh. Nah, mohon maaf untuk teman-teman subscriber yang WA ke saya abaikan,
bahkan belum saya balas itu mohon maaf teman-teman ya, bukan mengabaikan begitu saja, namun karena faktor sedang kurang membaik. Ini kemarin kena besi teman-teman, ini kena besi. Ya saya doakan teman-teman sehat selalu dan saya juga cepat pulih, semoga bisa lekas beraktivitas. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, semoga rasa penasarannya kenapa sih vakum harus 30 menit. Nah di sini sebagai salah satu jawabannya gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam hormat, salam sehat, terima kasih, sehat selalu.